Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Emil, NIM 180101110556 dari program studi Tadris Biologi 2018. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang peran mikrobiologi dalam manajemen kualitas air. Yang mana di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah teori mikrobiologi. Nah, yang mana diampu oleh Ibu Nida Humaida, SSI, MSI. Semoga materi yang saya sampaikan teman-teman dapat menyimaknya dan memahaminya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita membaca daftar isi materi. Yang pertama yaitu ada pengertian mikroba dan kualitas air, dan kedua ada konsep kualitas air, dan ketiga peranan mikroba dalam manajemen kualitas air, dan keempat mikroorganisme sebagai indikator kualitas air, dan yang terakhir yaitu situ tonjong. Pengertian mikroba. Mikroba merupakan jasad hidup yang ukurannya kecil, sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme, atau nama lainnya yaitu jasad renik. Nah, jasad renik ini disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil, namun sukar dilihat mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Dan selanjutnya, mikroba merupakan makhluk hidup terkecil di bumi, namun memegang peranan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Mikroba mampu merespon perubahan fisik atau kimia dalam suatu lingkungan. Oleh karena itu, mikroba banyak digunakan sebagai indikator alami terhadap perubahan lingkungan, terutama akibat dari pencemaran. Nah, jadi saat ini banyak mikroba yang dimanfaatkan di bidang lingkungan. Nah, juga mikroba ini sangat berperan dalam membantu memperbaiki kualitas lingkungan tersendiri, terutama untuk mengetahui atau mengatasi masalah pencemaran lingkungan, baik di lingkungan tanah maupun perairan. Selanjutnya, pengertian kualitas air. Air merupakan media internal dan eksternal bagi organisasi di perairan. Dalam dunia budidaya, kualitas air didefinisikan sebagai kesesuaian air untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisme perairan. Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas air agar layak bagi kehidupan organisme yang dibudidayakan. Nah, jadi dalam pengertian kualitas air di sini dapat diketahui bahwa dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Nah, biasanya dalam pengujian air ini biasanya dilakukan dengan uji kimia, uji fisik, uji biologi. Selanjutnya kita masuk ke konsep kualitas air. Nah, jadi konsep kualitas air ini biasanya ada identifikasi kualitas air, yang mana dengan melakukan pengukuran dan melakukan analisis kualitas air, yang mana dapat dilakukan dengan pemahaman yang baik pada konsep dasar fisika tentang resistivitas dan konduktivitas, serta konsep dasar kimia tentang larutan asam, basa, garam, larutan buffer, dan hidrolisis garam. Dan slide selanjutnya yaitu ada peranan mikroba manajemen kualitas air. Nah, jadi dalam manajemen kualitas air di sini, mikroba sangat berperan
yaitu mampu merespon perubahan atau kimia dalam suatu lingkungan. Oleh karena itu, mikroba banyak berperan penting sebagai indikator alami terhadap perubahan lingkungan dan kualitas air akibat dari pencemaran. Jadi, peranan mikroba sini sangat berperan penting untuk adanya perubahan lingkungan atau kualitas air akibat dari pencemaran. Nah, kita masuk ke manajemen kualitas air. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kualitas air? Nah, manajemen kualitas air di sini adalah suatu usaha untuk menjaga kondisi air tetap dalam kondisi baik, biasanya untuk budidaya ikan dengan memperhatikan faktor fisik, kimia, dan biologinya. Nah, adapun faktor fisiknya di sini yaitu suhu, cahaya, kecerahan, warna air, padatan tersuspensi. Nah, dan faktor kimianya yaitu seperti pH, oksigen terlarutnya, amonianya, karbon dioksida, dan nitrogen. Nah, itu biasanya meliputi faktor kimia, atau biasanya faktor kimia ini adalah suatu zat-zat yang terdapat di dalam air seperti tadi, yaitu amonia, nitrogen, dan pH-nya atau asamnya. Nah, sedangkan dalam faktor biologinya yaitu meliputi itu plankton dan bakteri. Dan slide selanjutnya di sini ada peranan mikroba dalam manajemen kualitas air. Nah, dalam peranan mikroba dalam manajemen kualitas air ini terbagi 3. Yang pertama, bakteri heterotropik, dan kedua biomonitoring, dan ketiga yaitu prebiotik. Nah, untuk slide pertama yaitu ada bakteri heterotropik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bakteri heterotropik? Jadi, bakteri heterotropik di sini merupakan golongan bakteri yang mampu memanfaatkan dan mendegradasi atau menurunkan senyawa organik kompleks yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Dalam ekosistem perairan, bakteri heterotropik ini berfungsi untuk menghancurkan bahan-bahan organik pencemar dalam air. Nah, jadi bakteri heterotropik ini biasanya dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat pencemaran di perairan. Nah, dan di slide selanjutnya ini ada contoh isolat bakteri heterotrop. Nah, di sini ada 2, yaitu berbentuk sel kokus dan berbentuk sel basil. Nah, jadi sesuai dari contoh gambar tersebut, mungkin teman-teman sudah tahu sedikit karena sudah dipraktikumkan, atau pernah melihat bentuk selnya secara langsung dengan pakai mikroskop, yaitu ada yang berbentuk sel kokus dan sel basil. Nah, jadi beberapa bentuk isolat bakteri heterotrop ini biasanya mampu menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri pencemaran bahan organik yang ada di air. Nah, beberapa peran bakteri heterotropik pada perairan yaitu di sini contohnya ada bakteri nitrobakter. Nah, bakteri ini merupakan bakteri prebioaktif yang mampu bekerja menguraikan bahan organik protein, karbohidrat, dan lemak secara biologis. Nah, jadi contoh bakteri heterotropik yaitu di sini ada nitrobakter. Nah, ini nitrobakter ini teman-teman juga pernah mendapatkan pada saat praktikum. Nah, jadi slide selanjutnya di sini ada contoh lainnya
yaitu bakteri Bacillus sp. Nah, jadi Bacillus sp ini termasuk marga Bacillus, yang mana merupakan bakteri yang berbentuk batang, dapat dijumpai di tanah dan air, termasuk pada air laut. Nah, beberapa jenis menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menghidrolisis protein dan polisakarida kompleks. Jadi, Bacillus sp ini membentuk endospora dan merupakan bakteri gram positif. Nah, jadi bakteri Bacillus sp ini mungkin teman-teman tidak asing lagi dan bisa tidak membayangkan lagi karena sudah dipraktikumkan, yaitu dimana tentang bakteri. Biasanya kita ini menguji di air, yang mana airnya ini ada beberapa macam, yaitu air kolam, air comberan, air sungai, air sawah, dan lain-lain. Nah, dari beberapa macam air kemarin yang diuji atau yang dipraktikumkan, ada beberapa kita dapatkan bakteri yang berbentuk Bacillus sp. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana bentuk Bacillus sp ini. Nah, jadi dengan adanya materi tentang peran mikroba ini, jadi kita dapat mengetahui bahwa Bacillus sp ini dapat menghidrolisis protein dan polisakarida kompleks yang ada di dalam air. Nah, dan kedua itu di sini ada biomonitoring. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biomonitoring? Nah, jadi biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bioindikator? Jadi, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam yang berhubungan dengan kondisi lingkungan. Nah, apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme, sehingga sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Nah, di sini adalah biomonitoring. Nah, mikroorganisme yang tergolong sebagai bioindikator adalah mikroorganisme yang kehadirannya mendominasi di atas seperti E. coli. Nah, E. coli contoh di situ ada gambar bakteri atau spesies E. coli. Nah, tidak hanya E. coli, biasanya misal coliform fecal, E. coli, streptococcus fecal, dan Clostridia spores. Nah, itu. Nah, jadi yang terakhir dalam peran mikroba dalam manajemen kualitas air yaitu probiotik. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan probiotik? Jadi, probiotik itu merupakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan hewan akuatik atau di dalam air dan sedimen, serta dapat digunakan untuk suplemen pakan yang dapat meningkatkan kesehatan inang dan berperan sebagai agen biokontrol. Nah, di situ ada contoh gambar probiotik. Nah, biasanya yang digambar itu adalah contoh probiotik untuk kualitas air kolam ikan. Nah, jadi probiotik ini banyak digunakan dalam peternak ikan untuk mengontrol kualitas air yang ada di kolam ikan, karena di kolam ikan biasanya banyak mengandung bakteri. Ya, makanya orang yang peternak ikan ini banyak menggunakan bakteri atau probiotik ini. Nah, jadi biasanya probiotik ini adalah salah satu alternatif metode penghambatan pertumbuhan penyakit yang mana sangat ramah dengan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini probiotik ini memiliki fungsi untuk memperbaiki kualitas air dan meningkatkan respon imun dan nutrisi.
Jadi, penggunaan prebiotik ini banyak digunakan dalam sistem budidaya ikan dan budidaya udang, yang mana telah dikenal masyarakat secara luas sebagai alternatif dalam menanggulangi penyakit yang mana disebabkan oleh virus maupun bakteri patogen. Nah, sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa prebiotik ini tidak hanya sebagai pangan dalam budidaya ikan atau udang, tetapi juga memiliki fungsi untuk memperbaiki kualitas air. Nah, materi selanjutnya yaitu mikroorganisme sebagai indikator kualitas air. Nah, jadi air merupakan pelarut universal sehingga air yang ada di sekitar kita bukanlah air minum, melainkan mengandung zat-zat terlarut sebagaimana juga mikroorganisme. Istilah mikroorganisme indikator sebagaimana yang digunakan dalam analisis air, yang mana mengacu pada jenis mikroorganisme yang kehadirannya dalam air tersebut terpolusi dengan tinja atau hewan berdarah hangat. Artinya, terdapat peluang bagi organisme yang patogen yang terdapat pada saluran pencernaan. Nah, jadi saluran pencernaan untuk masuk ke dalam air dalam skala besar. Nah, jadi slide selanjutnya yaitu tes dengan mikroorganisme indikator adalah yang paling umum dan dapat dilaksanakan secara rutin. Nah, tes mikroorganisme ini untuk air minum yang biasanya dilakukan adalah tes bakteri total coliform, tes coli total, dan tes E. coli. Nah, jadi biasanya untuk mentes mikroorganisme dalam air minum itu biasanya dilakukan untuk tes bakteri adanya total coliform atau tes coli total atau tes E. coli. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik laboratorium yang sederhana. Maksudnya di sini adalah biasanya ujinya itu uji tes airnya itu biasanya di laboratorium yang sederhana. Nah, di situ ada contoh gambar pada uji bakteri coliform. Nah, jadi tes mikroorganisme ini secara indikator itu adalah adanya analisis coliform yang biasanya sering dilakukan karena coliform ini adalah bakteri yang dilakukan pada air yang telah tercemar. Nah, yang mana dikarenakan bahwa sekitar 90% bakteri coliform yang dikeluarkan dari dalam tubuh setiap hari. Dan bakteri yang paling dominan tuh ditemukan adalah Escherichia coli, yang mana penyebab diare, sehingga pencemaran limbah domestik dapat dideteksi. Selanjutnya, bakteri coliform adalah bakteri yang paling sering dikaitkan dengan kualitas air. Bakteri coliform merupakan kelompok terbesar dari berbagai jenis bakteri. Coliform juga termasuk kelompok bakteri gram negatif, yang mana memiliki bentuk batang, tidak berspora, yang pada umumnya menghasilkan gas jika ditumbuhkan dalam medium laktosa. Nah, dan terakhir yaitu di sini ada contoh di daerah Situ Tonjong, yang mana Situ Tonjong ini merupakan salah satu situ yang terletak di Kecamatan Bojonggede, yaitu di Bogor. Sumber air berasal dari mata air dan satu inlet, di mana perairan ini memiliki 4 teluk dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, di daerah tersebut terdapat bagian situ yang telah dibendung oleh masyarakat untuk dijadikan kolam perikanan. Nah, Situ Tonjong merupakan sebuah danau alam yang cukup luas, yaitu 14,4
hektar. Sekarang kios-kios penjual aneka barang dagangan pun bermunculan. Bahkan area Situ Tonjong dimanfaatkan untuk perumahan, padahal area di Situ Tonjong ini diperuntukkan bagi upaya konservasi alam. Sementara pengembangan telah melakukan aktivitasnya jauh sehingga mendekati tepi danau. Secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh pada kualitas perairan di Situ Tonjong. Nah, dalam menanggulangi hal tersebut atau menghambat atau memperlambat kerusakan yang terjadi, jadi diperlukan suatu pengelolaan yang tepat, antara lain dengan memanfaatkan bakteri heterotropik sebagai biomonitoring kualitas perairan air tawar tersebut. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh terjadinya pencemaran di Situ Tonjong. Dan di sini ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan bakteri heterotropik sebagai biomonitoring kualitas perairan air tawar tersebut. Oke, sekian, terima kasih atas penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti jika ada yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan, silahkan di komentar. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.